Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar muslimah? Semoga Allah akan selalu tetap memberikan kita rahmat serta barokahnya dalam menjalani kehidupan ini untuk mendapatkan ridhonya melalui jalan shiratal mustaqim. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengertian sedikit tentang Al-Quran sebagai sumber Islam. Kita kupas dulu pengertian Al-Quran. Al-Quran, pengertian secara bahasa, berasal dari kata qara'a yaqra'u, Qur'an, yang artinya membaca dan yang dibaca. Kemudian secara istilah, menurut Al-Hadribik, Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka Al-Quran adalah kalamullah, perkataan-perkataan Allah yang secara langsung diucapkan dengan bahasa Arab kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan untuk difahami dan selalu diingat. Maka sesuai dengan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, Al-Quran harus difahami dan selalu diingat agar kita dapat menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kebenaran yang ada pada kandungan Al-Quran. Al-Quran disampaikan secara mutawatir atau berangsur-angsur oleh sumber yang pasti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ditulis dalam satu mushaf, yaitu mushaf Al-Quran yang biasanya kita baca, dan diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Masuk ke dasar Al-Quran, dijadikannya sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama kita ambil dari ayat Al-Quran, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 105 yang berbunyi, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil kha'inina khasima. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepada kalian dengan membawa kebenaran, supaya kalian dapat mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepada kalian semua. Dan janganlah kalian menjadi penantang bagi orang-orang yang benar, karena kalian membela orang-orang yang berkhianat. Kemudian dasar diambilkannya dari hadis yang berbunyi, aku tinggalkan kepada kamu semua dua perkara yang kamu semua tidak akan tersesat selama kamu semua berpegang teguh kepada dua perkara tersebut. Apa itu? Yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah, Al-Hadis. Setelah pengertian, kemudian dasar, yang ketiga kita masuk ke dalam sifat Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama, Al-Quran tidak menyulitkan. Sesuai dengan ajaran Islam bahwa Allah tidak akan memberikan kesulitan kepada hamba-hambanya. Allah hanya akan memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Kalaupun ada kesulitan, maka kesulitan tersebut tidak akan melebihi kemampuan kita dalam menyelesaikannya. Sifat Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama, Al-Quran tidak menyulitkan dan menyempitkan beban. Allah tidak akan menyulitkan hamba-hambanya. Allah hanya akan memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Kalaupun kita merasa kesulitan dalam melaksanakan sesuatu, maka pasti jalan keluarnya tidak akan sulit melampaui kepada batas kemampuan kita. Allah akan memberikan kesulitan yang sesuai dengan kemampuan kita dalam menghadapinya. Dan Allah juga akan mendatangkan kemudahan setelah kesulitan. Kemudian yang kedua, yaitu bertahap dalam penyampaiannya. Seperti pada Quran surah Al-Baqarah ayat 119 yang menjelaskan tentang manfaat meminum khamar itu lebih sedikit daripada madarat meminumnya. Kemudian pada Quran surah An-Nisa ayat 43 dijelaskan bahwa pelaku sholat dilarang dalam keadaan mabuk. Maka umat Islam yang melaksanakan ibadah sholat tidak boleh meminum khamar. Kemudian yang tahap ketiga, tahap terakhir itu pada Quran surah Al-Maidah ayat 90 bahwa diharamkannya. Kemudian tahap yang ketiga pada Quran surah Al-Maidah ayat 90 Allah menetapkan kebenaran diharamkannya khamar. Nah, itu tadi sifat Al-Quran dalam menetapkan hukum. Kemudian kita masuk ke garis besar Al-Quran, garis besar hukum Al-Quran. Ada dua. Yang pertama, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, atau biasa kita sebut dengan ibadah, seperti sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian yang kedua, hukum yang mengatur manusia dengan manusia, atau yang biasa kita sebut muamalah, seperti pernikahan, jual beli, utang piutang, dan lain sebagainya. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum utama, yang pertama, yaitu Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kitab suci dalam ini diartikan kitab yang sangat berharga. Yang kedua, sumber hukum utama, karena Al-Quran disampaikan bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti kebenarannya adalah hak. Yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, jadi tidak akan ada yang membentak kebenaran tersebut.
Yang keempat adalah Al-Quran sebagai sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Ingat, Al-Quran bukanlah kitab ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran adalah sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Jadi semua ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini berkembang berdasarkan pada Al-Quran. Nah, teman-teman muslimah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan ataupun apapun yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.